Tuhan Yesus Allah kami yang setia, terima kasih kepadamu. Kami terus bersyukur atas hari lepas hari yang telah kami lewati selama tahun ini. Ya Allah, melalui firman-Mu yang kudus, kami terus boleh disegarkan, dilepaskan dari segala belenggu dunia. Tuhan, berkati juga teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung. Biarlah kami semua, Tuhan, boleh mendapatkan satu jalan keluar, yaitu di dalam Kristus kami mendapatkan damai sejahtera. Berkati pembacaan Alkitab sore ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar nama-Mu terus yang dimuliakan Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Oke, baik, puji Tuhan. Selamat sore ya. Tadi sudah saya bagi. Royal, kalau sudah dapat pembacaannya, boleh dibaca ya. Keluaran pasal 34 sampai 36 ayat 7 ya. Oke, saya tambahkan bagiannya ya. Oke, apakah Royal sudah siap? Oke, Royal masih mungkin mencari ya. Kalau bagi Pak Alvin. Oke, ayat 1 ya. Udah, Kak. Oh, sudah ya. Baik, silakan, Royal. Keluaran 34 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan kau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Amin. Ya, ayat 4. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Amin. Ayat 10, karena Berto tidak bisa, firman-Nya, sungguh aku mengadakan satu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Awas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Ayat 13. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka, dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau
dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Amin. Selanjutnya, Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah Tuhan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. amin. Ayat 19. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ayat 21, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Ayat 22. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Amin. Ayat 28, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Amin. Baik, Dedi, berarti ayat berapa? 8, 9, 30, 31 ya. Jadi pasal 31, Keluaran 34. Ya, Kak. Ayat 31, tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Ayat 32, sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu sampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Ayat 33, setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Amin. Amin. Balik ke royal berarti ya. Ayat 34, tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Ayat 3, pasal 35 ayat 1, lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Amin. Ayat 2.
6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ke-7 harus ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya. Amin. Ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain krimirji, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga. Amin. Ayat 8. Minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dan wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian. Amin. Oke. Kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan. Mezbah pembakaran, ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Tadi ayat berapa ya? Kandil Sekarang ayat 16 terakhir. 16. Sekarang 17. 17. Sekarang 17. Layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu. Patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan, melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Amin. Terus Joshua ya. Sorry, lanjut dulu Kak, sorry. Oke, Raul. Raul. Iya Kak. Sekarang ayat berapa Kak? Di Koran 35 ayat yang terakhir tadi 22 ya. Amin. Maka datanglah mereka. Sekarang berarti 23 dong Kak. Ya. Ya, ayat 23 juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan yang mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri, dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus. Ayat 26. Semua perempuan yang tergerak hatinya, oleh karena ia berkalian, memintal bulu kambing. Pemimpin membawanya permata krisopras dan permata tahanan untuk baju efod dan tutup dada. Ayat 28. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk urapan dan dari wangi-wangian. Amin. Amin. Ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan,
dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Ayat 32, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholia bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ayat 35, ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli dan yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Saya, Kak. Bisa ya, silakan. Ayat 3, mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Ayat 4, dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Ayat 5, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Amin. Baik, saya. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus sebagai tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Oke, baik. Kita sampai di sini untuk kitab Keluaran. Sekarang kita lanjut dulu ke Matius pasal 27 ya. Saya masih kurang satu ayat. Oh ya, baik Royal tidak apa. Terima kasih sudah info. Matius 27 ya. 1 sampai 44. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ayat 2. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Ayat 8, itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel.
Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Ayat 11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Ya, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ayat 17, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki, kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ayat 18, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ayat 20, tetapi oleh hasutan iman-iman, kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki, kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Oke, 23. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Oke. Kemudian Cak ya. Oh, oke Kak. Ayat 26, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olokkan. Ayat 27, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ia lalu mengambil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ayat 30, mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. 31, sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian untuk membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ayat 35, sudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Ayat 41, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. 43, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Terakhir, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin, puji Tuhan. Baik, sisa waktu yang ada, seperti biasa, apakah ada yang mau bertanya atau sharing dahulu? Dipersilakan. Halo Kak, Ya, aku mau bertanya. boleh. Dari Keluaran tadi sih Kak, sama ada juga tadi mau nanya di Matius. Yang dari Keluaran itu di ayat yang 22 itu kan ada hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran, penuaian gandum harus kau rayakan. Jadi pengumpulan pada pergantian tahun. Nah, sebenarnya hari raya ini sampai sekarang wajib nggak sih Kak untuk dilaksanakan gitu? Soalnya sejauh ini yang aku pernah ikuti di gereja itu di HKBP ada, dan waktu aku pas baru nggak gitu, oh ternyata HKBP melaksanakan itu ya. Aku lupa sih istilahnya namanya apa gitu di Batak, tapi ternyata berlandaskan atas Alkitab juga gitu. Maksudnya itu wajib atau enggak sih Kak? Terus itu dulu aja deh nanti yang di Matiusnya. Oke, baik. Puji Tuhan ya, pertanyaannya sangat baik karena nggak banyak orang yang menyadari hal ini. Ya, jadi Keluaran 34 ya, Keluaran 34 ini ayat 1 ya, itu berbicara bagaimana mengenai Musa tinggal bersama dengan Allah ya. Namun dari ayat 22 tadi, hari raya 7 minggu yakni hari raya buah bungaran, penuaian gandum harus kau rayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan Tuhan Allah Israel dan sebagainya. Ya, pertanyaan Monica adalah wajib nggak sih sampai hari ini? Ya, kalau dijawab wajib, enggak juga, karena ini adalah hukum di Perjanjian Lama. Nah, jadi inti dari hari raya ini adalah bagaimana kita mengambilnya sebagai kenikmatan akan Kristus. Ya, jadi kalau yang nanti saya akan tampilkan satu yang kemarin aplikasi itu ada penjelasannya ya. Di sini kita lihat sama-sama ya. Oke, saya tampilkan. Di sini dikatakan apa? Bahwa ini kan 3 kali ya. Di sini bilang apa? Nah, bagi Bani Israel ya, hari raya itu diadakan setiap tahun dan Sabat. Nah, lalu dipelihara setiap minggu. Namun ini seharusnya menjadi satu gambaran dari pengalaman sehari-hari kita akan Kristus. Ya, setiap hari kita harus menikmati Kristus sebagai 3 hari raya yang disinggung dalam pasal ini. Dan seringkali selama siang hari kita harus berhenti dari pekerjaan kita dan beristirahat dengan Kristus dalam peringatan akan Dia. Artinya bagaimana? Artinya adalah di dalam keseharian kita 3 hari raya ini menjadi kenikmatan kita. Ya, hari raya apa saja tadi? Kita lihat di baliknya ya. Di sini apa? Hari raya buah bungaran, ya, penuaian gandum, ya, hari raya pengumpulan hasil. Nah ini artinya apa? Kita sama-sama menikmati buah yang bungar. Buah yang pertama itu siapa? Kristus. Lalu penuaian gandum itu siapa? Kristus juga, ya kan? Dia di dalam firman-Nya dia menjadi apa? Buah gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kemudian menghasilkan banyak buah. Nah, akhirnya kita adalah hasil daripada Tuhan itu sendiri. Nah, kita sama-sama menikmati firman-Nya. Jadi, bukan berarti hanya setahun sekali, atau bahkan ya nggak dirayakan. Bukan begitu, tapi adalah setiap hari. Ya, jadi pada sore ini, puji Tuhan pertanyaan yang sangat baik. Jadi, kesimpulannya adalah
dirayakan kapan? Setiap hari, Kak. Iya, Setiap hari saat setiap hari. ini firman. Jadi Oke, siang Kak. hari nikmati Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Sore hari baca Alkitab, berdoa. Ya, demikian. Puji Tuhan. Oke. Makasih Kak. Sama tadi Ya, jawabannya iya sih. Baru paham. Terus ini Kak, soal Matius yang di posisi aku di sini terfokus sama posisi Pilatus sih di sini Kak. Kayak dia sebagai wali dari rakyat gitu ya. Tetapi dia tahu maksudnya Yesus ini di posisinya tuh nggak salah gitu karena di situ ayatnya kan tuduhan gitu kan. Berarti Pilatus tahu maksudnya Yesus tuh nggak salah karena itu tuduhan gitu. Nah, aku tuh kayak berefleksi diri gitu kalau kita sebagai posisi di Pilatus gitu, kita bakal tetap mengiyakan gak? Maksudnya ya udah aku serahkan Yesus ini ke kalian gitu, terserahlah aku nggak bertanggung jawab gitu atas itu. Nah menurut kakak di sini Pilatus itu aku kepikirannya sih kayak kenapa nggak Pilatus maksudnya ya sih ini udah rancangan Tuhan gitu sih Yesus tadi disalibkan tapi aku tuh kayak berpikir kenapa Pilatus nggak membela Yesus gitu setidaknya gitu kayak dia mungkin gimana ya apakah dia mau mengorbankan dirinya untuk Yesus gitu tapi kan di sini dia lebih ke menyerahkan aja gitu gimana tuh Kak? Oke. Boleh nggak Kak? Boleh. Ya sebenarnya relate sih maksudnya aku juga menanyakan sosok Pilatus ini gitu karena buat saya pribadi ini tokoh yang cukup dekat buat pribadi dalam setiap Paskah karena saya udah lebih dari 2 kali disuruh jadi Pilatus gitu di drama Paskah gitu. Memang ya biasa kebiasaan gereja ini kan kalau karena latar belakang hukum maka otomatis dijadiin Pilatus gitu. Biasa lah gitu kan. Dibikin jadi Pilatus karena itu alasannya di gereja. Jadi udah bertahun-tahun jadi Pilatus. Jadi tetapi akhirnya kesimpulan yang sering kita dapatkan Pilatus itu dipadankan dengan pengecut gitu ya. Tetapi saya ketika mendalami peran ini apa memang pantas sebenarnya Pilatus disebut dengan sebutan seperti itu gitu karena konteksnya itu kan dia itu memilih itu karena memang tekanan massa yang lebih besar gitu bukan dari dirinya sendiri dia tahu bahwa dia memang salah gitu dan mungkin butuh pandangan juga sih Kak maksudnya pada zaman itu sebenarnya konsep dari Pilatus gitu ya sebagai pemutus keadilan itu sebenarnya seperti apa sih apakah memang dia memiliki hak untuk hak prerogatif gitu ya untuk memilih jawaban sendiri atau memang pada akhirnya sistem yang dulu memang lebih prefer kepada suara terbanyak gitu karena kan memang waktu itu konteksnya kan lebih banyak suaranya untuk menyalibkan Yesus gitu jadi sebenarnya Pilatus itu sekuat itu untuk bisa memutus atas kebijaksanaan dia sendiri gitu atau memang sebenarnya terbuka ruang untuk demokrasi dalam tanda kutip gitu jadi mungkin itu Kak dari saya tambahannya terima kasih. Oke, Tuhan ya ini pertanyaan semua orang ya pasti tapi mungkin ada yang oh ya saya mau nanya itu juga ya kan coba saya tanya dulu kepada teman-teman di sini ada yang mau coba jawab nggak nanti kalau belum ada saya akan coba bantu jawab Riko Yoel, Aifa, teman-teman yang lain ada? Oke. Ya coba jawab dikit ya. Ya yang saya tahu ya Pilatus itu kan apa ya wakil dari Romawi kalau nggak salah dan dia emang posisinya kan sebagai hakim. Nah saat itu kan emang wilayah Yahudi itu kan dikuasai oleh Romawi kan dan ya Pilatus itu jadi hakim di ya wilayah itu di Yudea itu ya dan memang
kalau dari diri Pilatus sendiri kan kita bisa lihat bahwa dia nggak nganggap Tuhan Yesus itu bersalah gitu kan. Tapi kan karena dari tekanan ya dari orang-orang rakyat di sana dan juga dari kaum agamawan dari Yahudi itu ya. Akhirnya ya Pilatus yang mungkin mewakili orang dari politik ini ya bekerjasama dengan orang dari agamawan Yahudi ini untuk akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus gitu. Dan ya yang saya tahu ya kemungkinan Pilatus ini mengapa dia memutuskan seperti itu karena mungkin ada perasaan takut akan ya kehilangan kedudukan atau dukungan juga gitu. Tapi di sisi lain juga sebenarnya menunjukkan bahwa ya Tuhan Yesus ini juga sebenarnya bertentangan dengan politik dan agama ya pada saat itu gitu. Ya mungkin Kak Renat menanggapi lagi. Saya mau sharing juga sedikit, menambahkan ya, sedikit. Betul sekali yang tadi kakak kita sudah sharing bahwa, maaf ya di sini gelap karena mau hujan lagi. Agama dan politik itu bekerja sama di dalam menghakimi Tuhan Yesus gitu untuk di kayu salib. Di dalam Lukas itu kita karena di kitab Matius saya bacanya tidak terlalu itu, saya ingat waktu itu karena saya baca kitab Lukas sedikit lebih teliti daripada kitab Matius. Di sini tuh sebenarnya kita bisa lihat ya bagaimana sampai dikatakan agama juga politik gitu dari bangsa Romawi ini bisa bekerja sama untuk menghakimi di sini menghakimi Tuhan Yesus ya. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 12 ini memberitahu kita bahwa pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Padahal Herodes dan Pilatus ini adalah wakil dari Kaisar Tiberius. Dia adalah hakim Romawi di Yudea, Palestina. Tapi kita lihat ya bahwa yang awalnya Pilatus dan Herodes itu bermusuhan, tapi perkara untuk menghakimi Tuhan Yesus itu mereka bisa sampai bersahabat gitu, dikatakan bersahabat. Padahal awalnya bermusuhan. Memang di sini kita lihat bahwa awalnya itu mereka bermusuhan, tapi untuk menghakimi Tuhan itu inilah kita lihat kebobrokan atau bobrok itu kejatuhan dari politik dan agama di saat itu ya. Juga dikatakan di sini kalau Matius pasal 27, kalau teman-teman sangat penasaran dengan nanti yang Alkitab yang LAI yang versi pemulihan ini, ada di catatan kakinya dikasih tahu dengan jelas bahwa setelah Pilatus itu menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan secara tidak adil, kekuasaannya berakhir dengan mendadak. Dia dibuang dan kemudian bunuh diri. Gitu. Bahwa kita lihat hasil dari Pilatus menghakimi Tuhan Yesus dengan tidak adil ya, teman-teman. Tapi yang pasti yang kita dapatkan di sini bahwa yang pertama bahwa ini agama dan politik itu bekerja sama di dalam menghakimi Tuhan Yesus. Tapi kita lihat juga di saat Pilatus mengambil kesimpulan, walaupun Pilatus tahu dia tidak mendapatkan kesalahan apapun kan, kita baca di sini. Bahkan Herodes pun juga sebenarnya Herodes juga tidak mendapatkan kesalahan apa-apa kepada di Tuhan Yesus. Dari Pilatus dibawa ke Herodes tetap sama, tidak mendapatkan kesalahan apa-apa. Kita melihat ketidakadilan di sini ya. Pilatus mengadili dengan tidak adil, akhirnya dikatakan bahwa di saat itu juga dia kolaps gitu dari pemerintahannya. Amin. Amin. Oke, mungkin secara sederhananya adalah sebenarnya ini adalah kedaulatan Allah, bagaimana dia mengatur situasi dan kondisi agar Pilatus tidak membela Yesus. Kenapa? Kalau saat itu dia dibela,
maka di saat itu juga Yesus nggak akan mati di kayu salib. Dan itu artinya tidak menggenapkan nubuat bagaimana setelah domba itu, ya, anak domba yang di perjanjian lama mau disembelih. Nah, di saat itu juga setelah Paskah, ya, pasti harinya tepat, yaitu hari itu juga Yesus disalibkan. Nah, kalau lewat satu hari saja, maka nubuat atau kedaulatan Allah salah dong. Demikian, ya nggak? Nah, jadi sebenarnya kan itu setelah Paskah baru Yesus disalibkan. Nah, sama seperti di perjanjian lama itu setelah Paskah baru anak domba itu, ya, yang tidak bercacat, ya, yang tidak ada kerutnya, dijadikan makanan bagi orang-orang Israel, ya kan? Saat itu ketika mereka makan pun mereka harus pakai apa? Ikat pinggang, tongkat di tangan, ya, dengan sayur pahit. Dan demikian pun dengan perlambangan di perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah, ya, anak manusia itu harus disalibkan. Nah, jadi ini juga yang menjadi dorongan mengapa Allah mengaturkan situasi Pilatus tidak membela Yesus pada saat itu juga, meskipun dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, dan bahkan istrinya pun, ya, di situ bilang apa? Kau masa mau ikut campur sih dengan orang seperti ini, mau main-main, ya kan? Nah, tapi kan Pilatus bilang apa? Aku tidak bersalah. Ya, aku hanya mengikuti apa yang mereka. Akhirnya kan dia berdalih, ya. Nah, di sini politikus, ya, agamawan, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala bekerja sama untuk menggenapkan nubuat Alkitab. Ya, ini kedalaman firman yang harus kita tahu, bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan nubuat yang terjadi. Amin, ya. Sampai di sini Monica dan Joshua jelas. Luar biasa. Makasih, Kak. Ya. Ya. Gimana Joshua? Silakan dulu, Joshua belum selesai. Enggak. Saya maksudnya cukup. Mungkin Monica gimana? Saya sih cukup. Iya sih, Kak. Oh, udah jelas sih. Cuman dari semua kan akhirnya itu nubuat Tuhan, ya. Tapi yang semua sudah sudah berkhianat gitu ya, baik Pilatus, terus tadi Yudas, semuanya mati bunuh diri gitu. Nah, menurut Kakak itu seharusnya mereka seperti itu nggak, Kak? Karena itu kan memang udah nubuat Tuhan gitu loh, mereka pasti berkhianat gitu. Iya. Oke. Sebenarnya mereka bisa seperti Petrus. Kan Petrus juga berkhianat. Menyangkal bahkan 3 kali, ya kan? Ayam berkokok 3 kali, berarti apa? Dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Petrus kan nggak bunuh diri. Tapi dia menyesal, ya, aku kenapa menyangkal, ya. Dia bertobat. Ya, nanti ada perkataan-perkataan yang sangat baik di kitab-kitab Injil selanjutnya, yaitu ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, ya, nanti teman-teman kita sambil melewati Alkitab ini, Tuhan Yesus berkata, katakanlah kepada murid-muridku dan kepada Petrus. Ya. Kenapa? Karena meskipun Petrus bersalah, tapi dia bertobat. Nah, Yudas sama Pilatus seharusnya ketika mereka bersalah atau mengkhianati Yesus pun, tergantung pada diri sendiri, ya. Jadi ini kembali lagi kedaulatan Allah, juga kehendak bebas manusia. Seharusnya mereka bisa bertobat. Tapi kenapa mereka nggak bertobat? Karena mereka diambil di Alkitab sebagai peringatan. Ya. Sama seperti istri Lot, ya. Dia menjadi tiang garam di situ, dia menjadi peringatan bagi kita hari ini yang masih hidup. Supaya kita mengkhianati Tuhan, kita tidak sengaja mungkin menduakan Tuhan, ya. Kita kan nggak langsung bunuh diri, tapi kita ada pilihan, kita mau bertobat atau ya sudahlah, biarkan saja saya sudah salah, biar salah gitu. Tapi kita masih punya hati mau bertobat, ya bertobatlah. Amin, ya. Demikian. Asik. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Amin. Oke, Ica gimana, Ica? Maaf, Kak, tadi mau nanya. Soalnya kalau nggak ditanya takutnya kepikiran terus, Kak. Yang dari Keluaran 34 ayat 7 itu kan dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Itu
Intinya yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu Kak, kalau kita melihat kan bahkan misalnya kita di keturunan keempat, terus di atas kita punya dosa, terus dibalaskan ke kita, itu kayak nggak adil nggak sih Kak kayak gitu? Kan dikatakan Yesus ini, Tuhan ini panjang sabar, pemaaf, tetapi kenapa dosa yang di atas kita, bukan kita yang melakukan, dibalaskan ke kita gitu Kak? Itu aja sih Kak yang aku pikirin. Oke, Keluaran 34 ayat 7 ya. Iya Kak. Ini pertanyaan teman-teman yang mungkin juga belum pernah terpikirkan sebelumnya ya. Kita juga nggak mungkin tanya kalau nggak baca ya kan. Nah, jadi artinya apa sih di sini? Ayo, ada yang mau coba jawab nggak? Jangan saya yang jawab semua nih. Ayo. Gimana Kak tadi? Agak kurang Kan paham pertanyaan. Saya luruskan ya pertanyaannya Ica. Keluaran 34 ayat 7 kan bilang, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan pada Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kenapa yang salah kan keturunan pertama? Misalnya kita nih keturunan ketiga atau keempat, kok kita bisa kena hukuman juga gitu? Apa yuk? Aku waktu itu sempat ininya soal dosa apa sih, dosa itu juga apa turunan gitu nggak sih Kak? Ada nggak, dulu sih sempat diomongin soal kayak gitu ya, cuman aku kurang-kurang ngerti juga akhirnya. Sama kayak yang ini kan ada di apa yang ke-10 perintah Tuhan kan, di situ kan juga dibilang kan pada keturunan yang ketiga dan keempat di situ. Iya sih Kak, tapi coba Kakak lengkapi. Oke, jadi sekarang kita perlu melihat hari ini 8 Februari 2021 kita hidup di zaman apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya. Jadi semua yang tercatat di hukum Taurat ya di perjanjian lama yaitu sudah berlalu. Ya. Nah di sini zaman kasih karunia atau zaman anugerah yaitu setelah Yesus datang yang pertama kali ya kan. Kemarin ada diagramnya ya kalau masih ingat ya. Jadi di sini menandakan kepada kita bahwa terima kasih Tuhan. Misalnya kakek kita, kakek saya lah ya, bukan kita, kakek saya bersalah, contoh. Tapi saya hari ini mendapatkan kasih karunia. Saya tidak lagi mendapatkan kutuk atau kesalahan. Nah, semua kenapa? Karena Yesus telah menjadi penebusan bagi semua umat manusia. Nah, ini ada di mana ayatnya? Kita lanjut ke Markus pasal Markus ya, Markus 10 ayat yang ke 45 ya kan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi setiap dari kita nih 12 orang hari ini masing-masing mendapatkan penebusannya. Ya. Jadi sungguh darah Yesus itu bukan hanya sekedar darah dan air yang keluar di saat ditusuk lambungnya. Tapi hari ini darah Yesus telah membebaskan kita, telah menyucikan kita dari segala kesalahan. Jadi Ica nggak perlu takut kalau misalnya buyut ya, apa itu pernah berdosa, ya itu dosa mereka. Tapi hari ini kita apa? Kita hidup saja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di mana ayatnya? Itu 1 Petrus 5 ayat 10. Nah, nanti baca sendiri ya. Puji Tuhan. Demikian, Ica terjawab. Tapi Kak, di gereja kan Kak, kayak gitu, apa ya, kalau kami di GKPS selalu ada pembacaan agendanya gitu kan Kak. Ada tuh dibacakan biasanya itu di kitab ulangan. Itu isinya juga sama Kak, yang membalaskan gitu sampai keturunan segini-segini. Nah terus aku masih bingung kalau kita pakai yang perjanjian baru, hidup di masa perjanjian baru, kenapa itu masih dipakai di gereja atau bahkan dibacain kayak gitu Kak. Tiap minggunya berganti-ganti itu naksnya. Kenapa gitu Kak? Oke, Iva mau jawab nih kayaknya. Gimana? Benar kalau Allah kita itu dia, misalnya Tuhan itu kalau berkata ya gitu, tidak. Dan
kalau yang tadi kita lihat ya, bahwa dia membalaskan kesalahan dari turunan yang pertama, ketiga, keempat, itu masih kena gitu. Benar, itu kena gitu. Tetapi kita lihat tidak ada yang dapat lari, bahkan tidak ada yang dapat lari dari istilahnya apa ya, kesalahan turunan gitu kan. Tapi puji Tuhan yang tadi Kak Renard bilang, kalau tanpa Tuhan Yesus mati di kayu salib, tanpa dia menebus kita, ya kita pasti masih menanggung kesalahan dari istilahnya nenek moyang kita gitu. Misalnya dari keturunan keberapa. Saya puji Tuhan, semuanya itu telah digenapi. Dia tidak menghapus, maksudnya di sini tuh tidak menghapus, maksudnya saya itu adalah, oh dia menarik perkataannya, tidak. Tetapi dia menggenapi dengan dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus ini adalah satu pribadi yang telah menggenapkan semua tuntutan setiap hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian lama. Itu sih yang saya dapat. Jadi puji Tuhan kita yang ada di perjanjian baru hari ini. Bukan berarti ya kita ini yang kayak tadi Kak Renat bilang kan, ya bukan juga berarti kita, oh ini perjanjian lama sudah singkirkan gitu kan. Tidak, tetapi perjanjian lama ini juga membuka mata saya juga hari ini ya, membuka mata kita bahwa inilah Allah kita di dalam perjanjian lama. Dan tidak ada orang yang dapat menggenapkan setiap apa yang istilahnya menggenapkan atau memperlengkapi atau mencapai setiap tuntutan, setiap hukum, setiap peraturan yang Allah tentukan di perjanjian lama. Dan siapa yang dapat menggenapkan semua ini? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Melalui dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib, dan dia merampungkan, dia menebus, dia melengkapi, dia mencapai segalanya itu melalui Tuhan Yesus. Jadi puji Tuhan, kita hari ini adalah orang yang menikmati. Itu sih Kak. Amin. Ya. Jadi bisa itu hanya menjadi teguran atau peringatan bagi kita hari ini, namun bukan seperti itu. Ya. Jadi yaitu sekali lagi ingatlah akan istri Lot, ya kan? Kita supaya kita ingat gitu loh. Jadi kita hari ini harus terus ingat ya, tidak lagi menjadikan diri kita sebagai wah saya takut ini takut itu gitu kan, ya. Demikian, Ica terjawab. Berarti Adam dan Hawa itu Kak dosanya itu juga kena ke kita nggak sih Kak? Nah, itu lagi tidak dong. Nah, Kak Yohanes mau jawab ini kayaknya sudah open kamera. Silakan. Iya, jadi penebusan yang Tuhan Yesus lakukan ya, itu adalah ya suatu penebusan yang penuh kuasa juga ya. Artinya dia betul-betul telah menghapus ya segala kutukan, segala dosa yang telah ada. Nah, tapi setelah kita menerima penebusan Tuhan Yesus itu, ya bukan berarti ya hidup kita juga boleh sebebas mungkin kan. Ya bisa aja kita masih bisa melakukan dosa, berbuat dosa. Tapi ya setelah kita percaya, beroleh penebusan, diselamatkan, ya keselamatan kekal itu ya kan tidak akan pernah hilang. Nah tapi ya dosa yang kita lakukan itu pasti juga tetap ada konsekuensinya gitu. Ya, maksudnya ya setelah kita menerima penebusan Tuhan yang sebenarnya sudah menghapus dosa, segala kutukan hukum Taurat yang lampau itu. Tapi bagaimana setelah itu? Bagaimana kalau kita masih berbuat dosa? Ya pasti tetap ada konsekuensinya gitu. Nah tapi kita tetap bisa mengandalkan atau bersandar pada ya darah Tuhan yang telah menebus kita itu. Ya seperti di surat 1 Yohanes ya pasal 1 ayat 7 dikatakan ya di bagian akhirnya itu, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Terus di ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Nah, jadi ya pertanyaan terakhir kan tadi dosa Adam Hawa itu.
ya memang saat kita belum beroleh penebusan dari Tuhan itu ada petir ya. Penebusan dari saat kita belum beroleh penebusan itu, ya pasti ada konsekuensi ya dari kejatuhan Adam dalam dosa itu yang membuat kita ya berada di dalam Adam yang lama, berada di dalam manusia lama itu. Nah, tetapi saat kita beroleh penebusan dari Tuhan, ya kita betul-betul sudah dipindah posisi gitu istilahnya, dan hubungan kita dengan Allah juga telah didamaikan, dan ya kita telah betul-betul ditebus dari dosa kutukan yang lampau itu. Nah, tapi bagaimana setelahnya? Ya pasti kita masih bisa jatuh dalam dosa kan. Tapi kita bisa bersandar pada darah Tuhan Yesus itu yang bisa menyucikan kita, membersihkan kita daripada segala dosa. Itu yang dibilang di dalam surat 1 Yohanes itu. Asal kita mau ya mengakui di depan Tuhan, dan ya Tuhan pasti akan mengampuni kita juga. Dan ya sekali lagi segala kutukan, segala dosa itu ya telah Tuhan rampungkan, bereskan di atas kayu salib, di atas penebusan yang dilakukan, yang Dia lakukan. Amin. Amin ya. Ya. Paham Kak, makasih Kak. Nah, ya. Jadi kenapa kita bisa menjawab ini? Karena kita telah membaca terlebih dahulu. Nanti Ica, Monica sama Joshua juga kalau ada teman-teman yang tanya sudah bisa jawab jadinya ya, karena kita sudah membaca dan melewatinya. Oke ya, demikian. Ada lagi? Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Amin. firman Tuhan. Amin ya. Nah, jadi semoga kita semakin mengasihi firman ya, sehingga kita lebih mau lagi membaca firman Tuhan. Amin ya. Jangan, kalau nggak bisa ikut bareng-bareng, baca sendiri ya. Demikian supaya apa? Supaya kita semua tertanam di dalam Kristus ya. Karena apa? Adalah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya dalam kamu supaya kamu dapat mengajar, menegur bersama yang lain dengan segala sesuatu yang kita punya hari ini, itu dalam firman Tuhan. Oke, mungkin kita cukup sampai sini ya. Jadi teman-teman supaya yang belum makan malam bisa makan malam, yang ada aktivitas bisa dilanjutkan lagi. Oke, baik, sampai di sini kita. Tadi kita sudah berdoa, kita juga akan menutupnya dalam doa. Baik, saya minta kepada siapa ya? Apakah Raul bisa memimpin kita dalam doa? Oke, sepertinya Bisa, Kak? Oke, silakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Kau menguduskan waktu kami untuk membaca Alkitab. Biarlah ya Bapa, ya Tuhan, kami terus bisa membaca Alkitab semakin hari demi hari, mengenal akan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus juga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, setiap kali kami berdoa, setiap kali kami mengingat Engkau, ya kami Tuhan Yesus, biar kami bisa ya Tuhan, ya Tuhan Kau basuh bersih darah dengan darah Adi-Mu Tuhan, agar kami bisa terus ya Tuhan Kau kuduskan, ya Tuhan Kau ingatkan ya Tuhan, agar kami terus tinggal di dalam roh, ya biarlah ya Tuhan Yesus, ya hari demi hari kami Tuhan, terus Kau diperbarui ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini, biarlah ya Tuhan, firman yang telah Kau berikan kepada kami bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi juga ya Tuhan sebagai roh pemimpin di dalam penghidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan, ya, terima kasih.